Studi kata, anapsuko, 2 Timotius 1 ayat 16. Doe eleos ho kurios to onesiporou oiko hoti polkis me anepsuken. Kaiten halusin mau au epais kunte. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Anapsuko berasal dari dua kata, ana ditambah suko. Ana artinya lagi, suko artinya bernafas. Sehingga diterjemahkan bernafas lagi atau disegarkan. Kedatangan Onesiforus untuk menemui Paulus telah menyegarkan hati Rasul. Kadangkala dalam menolong seseorang, doa saja tidak cukup, perlu kehadiran orangnya. Pada saat itu Paulus sedang di penjara Mamertine di Roma. Penjara itu awalnya dibangun untuk tangki air, yaitu kira-kira tahun 600 sebelum Masehi. Tetapi pada zaman Paulus, penjara telah beralih menjadi bagian dari sistem saluran pembuangan. Tempat ini gelap, lembab, dingin, dan berbau busuk. Salus, seorang sejarawan Romawi pada abad pertama, berkata bahwa tempat itu menjijikan dan keji karena kotoran, kegelapan, dan bau. Tahanan akan diturunkan ke dalam penjara bawah tanah melalui lubang kecil dan dibiarkan sendirian, kelaparan, atau dibawa untuk dieksekusi. Ada sebuah pintu besi yang menghubungkan penjara bawah tanah ini ke saluran pembuangan. Orang yang meninggal di penjara bawah tanah seringkali dibuang ke selokan pembuangan ini dan berakhir di sungai Tiber. Paulus dipenjarakan di sini saat dia menulis 2 Timotius. Paulus merasa kali ini dia akan mati, dan inilah akhir dari perlombaannya. Melihat tempat yang sangat berbahaya, banyak teman-teman Paulus tidak sanggup membela Paulus, sehingga akhirnya mereka meninggalkannya. Di antaranya ada Pigelus, Hermogenes, dan Demas. Namun ada satu orang yang setia kepada Paulus, meskipun berisiko untuk membelanya, namanya Onesiforus. Ketika pergi ke Roma, ia berusaha keras untuk menemukannya walaupun resikonya besar. Mencari tempat itu tidak mudah, tetapi ia tidak menyerah dan akhirnya bisa menemukannya. Bayangkan hati yang dimiliki Onesiforus untuk temannya yang dirantai dan dipenjara itu. Paulus mengatakan bahwa kehadiran Onesiforus menyegarkan dia. Kata Yunani untuk disegarkan di sini adalah anepsuken, artinya memberikan nafas kepadanya. Di zaman Yunani Romawi, anepsuken menggambarkan udara segar yang berhembus melalui jendela untuk membersihkan ruangan. Sangat masuk akal mengapa Paulus menggambarkan kehadiran Onesiforus seperti itu menyegarkannya. Paulus telah lama hanya mencium bau yang tidak menyenangkan itu. Ketika Onesiforus menemuinya, ia mencium bau yang menyenangkan sehingga disegarkan lagi. Kedatangannya seperti angin sepoi-sepoi yang menyegarkan penjara. Kata anapsuko juga dipakai di zaman kuno untuk menggambarkan luka dirawat. Saat dokter membalut anggota tubuh yang patah, dokter akan membiarkan lukanya tidak tertutup sehingga udara bisa mengeringkannya. Saat itu dokter percaya bahwa luka akan lebih cepat sembuh jika tidak ditutup. Jadi anapsuko dikaitkan dengan penyembuhan, pembaruan, dan rehabilitasi. Di sini firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa terkadang Tuhan tidak mengubah keadaan untuk menolong, tetapi Tuhan telah mengirim seseorang ke dalam hidupnya yang memberi kesegaran, kesenangan, ketekunan, damai, dan pengharapan. Perhatikan bahwa Paulus tidak pernah bebas dari penjara. Menurut sejarah, Kaisar Nero telah memenggal kepala Paulus tidak lama setelah dia menulis 2 Timotius. Tuhan telah mendukung Paulus dengan kehadirannya di saat-saat tergelapnya dengan menggunakan bantuan dari orang percaya lain yang penuh dengan Roh Kudus. Kadangkala kita mengalami hal yang sama, yaitu tinggal dalam situasi tidak menentu dan Tuhan tidak mengeluarkannya dari situasi itu. Tetapi Tuhan telah mengirim seseorang dan menempatkannya di sisi kita supaya kita dapat menghirup udara segar dan mengalami kesembuhan. Pelajaran bagi kita, jika Tuhan mengutus kita untuk memberi kesegaran kepada orang yang memerlukan, tidak cukup hanya berdoa saja. Perlu kehadiran kita di tengah orang itu, sehingga ia bisa menghirup udara segar. Itulah anapsuken. Amin. Haleluya.